Karena insya Allah yang akan muncul ini adalah perwakilan yang mewakili, yang mempunyai DNA keturunan dari masing-masing kaum menjadi satu yang dipertemukan dengan DNA-nya, antara DNA Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ibaratnya terus dari keturunan Adamnya, yang dari keturunan nabi-nabinya. Karena memang tidak ada satu manusia sekarang ini pun yang hidup ini yang bukan keturunan nabi. Semua manusia pasti keturunan nabi karena dari Nabi Adam. Cuman di sini sebagai wakil yang diakuin, karena memang ini dikatakan sabdo palon nagih janji, karena perjanjian itu adalah memang alam semesta ini harus dikelola sebagaimana perjanjian awal dan perjanjian akhir, juga perjanjian pertengahan. Dan ini sudah mendekati ke perjanjian akhir, di mana tata kelola alam semesta ini dilakukan atau digabungkan antara sistem sebelum Nabi Adam diturunkan dan juga sistem setelah Nabi Adam. Salam Sabdo Tunggal Nusantara untuk saudaraku dimanapun berada yang senantiasa mengikuti channel kami yang membahas tentang perjalanan Satrio Bingit Ratu Adil, yang membahas tentang perjalanan akhir zaman, yang membahas tentang bagaimana harusnya kita mensikapi dan bersikap dalam tata laksana di akhir zaman ini untuk bisa mewujudkan Nusantara ini menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi, murah sandang murah pangan, untuk menciptakan Nusantara ini bersatu, berbhinneka tunggal ika. Bagaimana kita itu bisa melaksanakan impian dari para leluhur, yaitu untuk siling asah, asih dan asuh, bahwa kita dari ujung sampai ujung menyatakan satu ucap, satu kata, bahwa kita itu adalah satu, bahwa kita adalah saudara, bahwa kita adalah bangsa yang besar, yang mana di dalamnya itu beraneka ragam kehidupan warna yang indah sekali, dari segi bahasa, dari segi budaya, agama, dan lain sebagainya. Semuanya apa yang ada di dunia ini hampir 90% semuanya ada di negara kita, ada di negeri kita. Yang mana dikatakan bahwa Indonesia ini adalah menjadi salah satu sumber kehidupan utama di alam dunia ini, yang berupa dengan hutan belantaranya, dengan kehidupan ekosistemnya, yang mana menyumbang sebagian besar oksigen di seluruh dunia ini, yang pada prinsipnya bahwa seperti yang sering kami sampaikan, kalau tidak ada satu makhluk pun yang bisa hidup tanpa oksigen. Nah, sebagaimana yang telah kami sampaikan episode sebelumnya, yaitu pembahasan tentang sabdo palon nagih janji, janjinya apa, kepada siapa, bagaimana menagihnya. Episode sebelumnya sudah kami sampaikan panjang lebar asal usul tentang janji dan perjanjian tersebut dari awal sampai mudah-mudahan bisa dipahami kemana arahnya, kemana larinya. Kalau kemarin kami sampaikan bahwa Eyang Semar itu adalah perwujudan dari mana Nurullah itu sendiri, dan Nabi Adam itu adalah perwujudan daripada Nur Muhammad, di mana Nurullah dan Nur Muhammad itu ada perjanjian bagaimana tata kelola kehidupan di alam semesta ini dari awal sampai akhir, ibarat dari alam diciptakan sampai alam digulung dengan istilah kiamat, bagaimana pengaturannya. Disitulah ada perjanjian baik itu perjanjian awal, perjanjian baru, perjanjian akhir.
dimana yang kemarin sudah kami sampaikan, bila mana datang akhir zaman ini, dalam perjanjian tersebut prinsipnya akan dikelola bersama, yaitu turunnya Nurullah Nur Muhammad secara bersamaan. Kalau dari awal kami sampaikan bahwa perwujudan Eyang Semar itu adalah perwujudan penghuni bumi sebelum Nabi Adam diturunkan ke alam dunia ini, sedangkan Nabi Adam itu adalah perwujudan setelah dunia awal itu dihilangkan atau kiamat, di mana sudah selesai masa tugasnya Eyang Semar sebagai awal sejarah manusia yang ada di alam semesta penghuni bumi sebelum Nabi Adam diturunkan. Nah, sedangkan peradaban-peradaban itu kemarin kami singgung, apakah sudah hilang, apakah sudah musnah. Yang disinilah yang akan kami sampaikan bahwa peradaban tersebut tetap masih ada, walaupun tidak sebanyak atau berkembang seperti kita di alam dunia ini. Mereka tetap ada di dunia ini, cuman sama Sang Maha Pencipta diberi batas atau hijab atau tabir yang sering disebut oleh orang-orang yang menjalankan dunia spiritual atau dunia kegaiban, disebut dengan alam sebelah. Nah, kalau kemarin sudah kami sampaikan bahwa yang namanya alam gaib itu berlapis-lapis dan banyak sekali, yang sudah kami bahas panjang lebar di video-video sebelumnya. Nah, di sini akan kami sambung lagi dari apa yang kami sampaikan tersebut, bahwa peradaban daripada sebelum diturunkannya Nabiullah Adam itu tetap eksis, tetap ada, yang mungkin disebut dengan alam sebelah. Nah, alam sebelah di sini bagi orang-orang sekarang atau bagi akal dan pikiran ini bisa juga disebut alam gaib. Tapi sebenarnya kalau kita sampaikan ini alam gaib tersebut, alam sebelah tersebut berbeda dengan yang mungkin kebanyakan orang pahami, yaitu alamnya jin, alamnya sukma, alamnya korin, alamnya iblis, dan lain sebagainya. Karena memang alam sebelah ini mereka masih mempunyai peradaban, mereka itu berdarah dan berdaging sebagaimana kita, bukan seperti bangsa halus seperti jin, korin, malaikat, dan lain sebagainya yang mereka itu mempunyai jasad halus. Namun yang akan kami sampaikan di sini bahwa bangsa sebelah tersebut berdarah dan berdaging, cuman dilapisi hijab atau dipisahkan dengan alam nyata manusia ini supaya tidak timbul dualisme kepemimpinan, karena memang masa kepemimpinan daripada Nurullah, yaitu awal sebelum Nabi Adam diturunkan ini, memang fasenya sudah selesai. Nah, sesuai dengan perjanjian setelah selesainya Eyang Semar, yaitu giliran dilaksanakan Nurullah yang dalam wadah wujud Nabiullah Adam, yang bergantian untuk mengelola ini alam semesta sebagai khalifah, sebagai pemuka, sebagai pemimpin, sebagaimana pemimpin tersebut adalah pemimpin semuanya, bukan cuman ras manusianya saja, tapi juga alamnya, juga binatangnya, dan juga makhluk-makhluk yang lain juga. Nah, kalau kita membahas ke sana, yang kita larikan ke arah perjalanan Satrio Pinir Ratu Adil yang akan memimpin pergelaran di akhir zaman ini. Nah, ini adalah peradaban yang ketiga, namun di mana perjalanan peradaban ketiga ini turunnya Nurullah dan Nur Muhammad secara bersamaan untuk mengatur peradaban bumi. Setelah fase demi fase dijalani, dari nabi ke nabi dijalani, karena memang perjalanan akhir zaman sudah dikatakan di dalam kitab suci bahwa tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad kalau di dalam ajaran Islam. Namun
diterangkan juga dalam kitab-kitab tersebut bahwa akan kami turunkan di akhir zaman nanti hamba kami yang soleh. Kalau di dalam hadisnya akan diturunkan Imam Mahdi, akan diturunkan avatar, akan diturunkan ini itu, yang untuk mengelola peradaban akhir zaman ini. Karena memang fase ini adalah fase terakhir di mana pemelencengan atau ibaratnya itu pengaburan sistem yang sesungguhnya, yang sudah tidak sesuai atau tidak relevan lagi sesuai dengan perjanjian yang sesungguhnya, sebagaimana kita diciptakan untuk menjadi khalifah di atas bumi ini. Bahwa memang kalau dari terah Nurullah itu adalah lebih mendalam lagi, yaitu urusan hati, urusan batin, urusan kolbu, urusan dunia batin, dunia spiritual. Sedangkan kalau Nurullah itu akan condong untuk mengelola secara lahiriah, secara akal, secara dohir, secara badani, secara rohaninya juga di situ digaris besarkan atau digambarkan atau diterangkan, cuman tidak sedetail peradaban-peradaban sebelumnya, karena memang tugasnya seperti itu. Dalam peradaban Adam dan keturunannya itu akan lebih condong pengaturan ke arah secara lahiriah, hukum-hukum lahiriah, hukum-hukum pemerintahan, hukum-hukum perdagangan, hukum-hukum pergaulan, dan lain sebagainya. Sedangkan periode sebelumnya itu lebih menggeluti ke arah dunia, ke arah spiritual atau batiniahnya. Makanya orang digambarkan dari pihak Eyang Semar sendiri itu lebih condong untuk mendapatkan segala sesuatu harus dilalui dengan tirakat, dengan tapak, dengan semedi, dengan mengasingkan diri, untuk benar-benar menyatu dengan jati dirinya, mengetahui dengan jati dirinya. Sedangkan peradaban selanjutnya adalah peradaban untuk mengelola secara lahiriah, secara akal dan pikiran, untuk mengelola ini alam semesta. Nah, setelah terjadi perbandingan, turunnya kitab demi kitab, nabi demi nabi, utusan demi utusan, karena memang sudah naluri secara manusiawi bahwa sekian ratus tahun dari diturunkannya sang utusan tersebut, walaupun kitab sucinya masih ada, namun yang menjalankan atau umat setiap nabi yang terdahulu atau utusan yang terdahulu akan mengalami pergeseran pola pikir dan pergeseran tingkah laku. Nah, sebagaimana yang terjadi saat-saat sekarang ini, sudah terjadi pergeseran besar-besaran sehingga sudah waktunya hampir akhir temurunnya utusan akhir zaman, di mana utusan ini sudah bukan membawa ajaran baru, kitab baru dan lain sebagainya, namun di sini digambarkan adalah hamba kami yang soleh, di mana hamba kami yang soleh, solehnya manusia itu akan lebih condong menyeimbangkan antara kekuatan lahir dan kekuatan batin, antara dunia spiritual dan dunia pikiran lahiriah. Nah, kalau kita gambarkan sebelumnya, kalau Eyang Semar itu adalah perwujudan daripada Nurullah dan senang mengolah rasa, mengolah batin. Nah, sedangkan episode setelahnya itu, yaitu keturunan Nabiullah Adam, akan cenderung ke arah lahiriah, yaitu penataan alam ini secara lahiriah. Nah, setelah digabungkan semuanya itu, bahwa akhir zaman ini memang tidak membawa ajaran baru lagi, tetapi akan mengembalikan jiwa masing-masing kaum, jiwa masing-masing bangsa, jiwa masing-masing suku, sehingga manusia itu kembali ke jati dirinya, sehingga tidak lupa asal usulnya, mengerti siapa dirinya. Jadi itu semua bisa terwujud apabila manusia itu sudah mau atau mulai berubah pola pikirnya, tidak senantiasa atau melulu menggunakan akalnya, pikirannya, namun bagaimana imannya, hatinya itu benar-benar dikelola.
Jadi perjalanan akhir zaman ini adalah menyeimbangkan antara lahir dan batin. Jadi namanya iman, namanya keyakinan bukan sekedar di mulut, tapi benar-benar dihayati dan dipraktekkan, dilaksanakan, dan itu semuanya hanyalah bisa terjadi apabila setiap manusia itu mengenal jati dirinya. Nah, cuman kitab-kitab suci memang mengajarkan memang yang namanya dunia spiritual, dunia gaib itu sangat riskan, harus benar-benar hati-hati. Maka sampai timbul ucapan dari sesepuh bini sepuh, berguru harus mencari ilmu harus punya guru, tanpa guru gurunya setan, bisa sesat dan menyesatkan. Itu memang bisa iya dan juga bisa tidak, kembali kepada masing-masing jati diri manusia itu sendiri. Karena memang manusia ini dikatakan sebagai makhluk yang paling sempurna dan disempurnakan, karena memang raga yang diciptakan untuk anak turunnya Nabi Adam itu sendiri lebih sempurna dari sebelumnya, karena memang ini adalah rangkuman daripada alam semesta yang dijadikan satu dalam satu raga, yaitu manusia ini. Maka di dalam diri manusia itu seluruh unsur alam ada. Nah, karena memang segala unsur alam itu ada, kecenderungan untuk kembali ke alam semesta itu tadi disalahartikan dengan dalih membangun, dengan dalih ilmu pengetahuan, tanpa terasa sudah terbawa ke arah kehancuran. Karena kebanyakan pengetahuan, kebanyakan berpikir, kebanyakan pendidikan secara formalitas atau secara formal sekarang ini yang benar-benar digalakkan di seluruh dunia ini, bahwa segala sesuatu harus ada punya bukti, ijazah dan lain sebagainya. Padahal orang itu tidak sadar dengan adanya pendidikan tersebut, tanpa terasa, tanpa dirasakan, bahwa manusia itu sudah didoktrin dalam otak bawah sadarnya bahwa manusia itu harus bisa menguasai alam semesta, cuman sekedar menjadikan alam semesta ini sebagai alat, bagaimana caranya terserah, yang penting adalah kemakmuran. Sedangkan tanpa disadari, hasil dari yang dikatakan oleh akal dan pikiran kemakmuran itu adalah awal kehancuran, dimana sudah sering kami sampaikan, ditebanginya hutan, digundulinya hutan-hutan, ambilnya batu-batu di gunung sehingga gunung itu jadi rata lagi, terus diuruk lautan, diuruk bendungan-bendungan dan lain sebagainya, dijadikan perumahan-perumahan, dilubangi bumi dengan diambilnya mineral-mineral bumi dan lain sebagainya. Nah, sadar atau tidak sadar, semuanya itu mengarah ke arah kehancuran. Sering sudah kami sampaikan. Kalau kembali ke pokok inti permasalahan, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa perjalanan akhir zaman ini turunnya Satrugni Ratu Adil ibaratnya tidak membawa ajaran baru, cuman akan memberi atau membawa cahaya terang, di mana cahaya tersebut akan menerangi jati diri setiap kaum, setiap umat, setiap bangsa, untuk kembali melihat ke dalam diri sehingga mengetahui jati dirinya masing-masing. Karena memang di akhir zaman ini sudah banyak sekali kaum atau bangsa-bangsa dimanapun yang sudah kehilangan jati diri, dimana untuk mencari orang Jawa yang mau atau bangga mengatakan Jawanya, yang dari Kalimantan bangga dengan Kalimantannya, itu sudah minim atau bisa dikatakan sangat-sangat amat berkurang dengan hilangnya budaya-budaya, dilarangnya kebudayaan-kebudayaan dan lain sebagainya. Sedangkan kalau orang mau mengkaji, mau melihat semuanya itu kembali ke hatinya masing-masing, jangan cuma menggunakan akalnya, dimana akal itu kalau terlalu tinggi, akal itu bisa kita saksikan orang itu cenderung ateis, tidak mengakui adanya Tuhan, tidak mengetahui adanya sebab dan akibat. Yang dia yakini hanyalah siapa yang pandai, siapa yang paling cerdas, siapa yang paling pintar, siapa yang paling kuat, dialah yang akan menguasai bumi. Padahal di setiap agama keyakinan apapun, dimanapun itu, semuanya
pasti meyakini dan mengakui adanya gaib dan kegaiban. Semua orang mengakui bahwa manusia itu di dalamnya ada ruh. Apabila ruh itu sudah pergi, maka matilah, dia disebut mati. Sedangkan di dalam agama sendiri dikatakan bahwa orang-orang yang beriman dan menjalankan perjalanan hidup sesuai dengan kodrat dan irodat yang sudah disyariatkan oleh Sang Maha Pencipta sebenarnya abadi di alam ini, tidak pernah mati. Yang mati itu hanyalah jasadnya dibilang mati, namun semangatnya, namun ilmunya terus berjalan, terus berkembang di alam semesta ini, hidup abadi. Nah, hidup abadinya itu bagaimana generasi penerus ini, nah ya kita ini generasi muda ini bagaimana mempelajari kembali, mengingat kembali jati dirinya, leluhur-leluhurnya, bagaimana mendapatkan suatu pengetahuan, suatu kejayaan, mendapatkan bagaimana mempersatukan bangsa-bangsa, kaum-kaum sehingga menjadi suatu koloni kerajaan dan lain sebagainya. Nah, tanpa kembali ke masa lalu, tanpa melihat ke dalam jati diri, tanpa mawas diri, nah semua manusia ini akan tergiring ke arah satu tempat, yaitu manusia menjadi seperti mesin, seperti terprogram, seperti komputer dan lain sebagainya, sehingga dia itu dipaksa oleh otaknya sendiri untuk melakukan segala sesuatu tanpa sadar, tanpa menyadari bahwa dia sudah jauh dari sebenarnya ajaran Tuhan dan juga tujuan utama diciptakan di alam semesta ini. Sekali lagi kami ulangi bahwa manusia diciptakan di alam semesta ini untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin. Inti pemimpin untuk memakmurkan alam semesta. Yang memakmurkan alam semesta adalah apa saja yang ada di atas dunia dan di bawah langit ini harus dijadikan selaras, seimbang, sehingga nyaman ditempati, tidak panas, tidak terjadi pemanasan global yang sekarang ini baru digencar-gencarkan, diberita-beritakan, mencairnya es di kutub utara maupun di kutub selatan yang diperkirakan kalau dibiarkan ini akan bisa menenggelamkan bumi. Nah, kembali ke inti permasalahan, yaitu utusan di akhir zaman. Dikatakan ke sesepuh atau jangka atau ibaratnya pesan-pesan leluhur yang tertulis maupun diketahui oleh kasepuan-kasepuan atau orang-orang yang mendalami dunia-dunia masa lalu, yang mengkaji masa lalu, bahwa akan datang atau dinantikan datangnya munculnya Satrio Piningit, Ratu Adil, Imam Mahdi, Avatar dan lain sebagainya. Nah, sedangkan pemimpin di akhir zaman ini harus memenuhi syarat, yaitu bisa diterima oleh keturunan Nurullah, keturunan Nur Muhammad, jadi diakui oleh semua golongan tersebut. Dimana sepanjang yang kami ketahui dari petunjuk yang kami dapatkan, bahwa setelah diturunkannya Nabiullah Adam dan dipisahnya garis keturunan daripada Eyang Semar sendiri, beda alam, tapi tetap menghuni alam kasar, cuman dilapis sama tabir yang tidak bisa ditembus, kecuali insya Allah mudah-mudahan sebagaimana yang digambarkan, bahwa nanti pada titik akhirnya selimut tutup tabir tersebut akan terbuka dengan sendirinya sebagaimana simbol munculnya perjalanan akhir zaman. Kalau di video-video kemarin kami sampaikan bahwa peradaban sebelum orang-orang dahulu, atau kami sebut sebelum Adam diturunkan, itu peradaban di dunia ini bisa kita sampaikan mungkin lebih canggih atau lebih modern daripada apa yang kita capai sekarang. Maka dikatakan bahwa memang tidak ada hal-hal baru yang ada di dunia ini. Kita cuma mengulang dan mengulang. Nah, kalau kita sekarang ini pada masa milenial, nah, dikatakan bahwa ini adalah puncak-puncaknya peradaban, di mana seluruh permesinan
seluruh ilmu pengetahuan sampai sarjananya, profesornya banyak sekali, berlimpah ruah. Kami sampaikan di sini bahwa apa yang dicapai saat ini ibaratnya itu juga sudah pernah dicapai, bahkan lebih canggih daripada apa yang kita capai sekarang ini. Nah, semuanya itu tidak ada, kok tidak ada. Semuanya itu bukannya sudah hilang atau kiamat awal yang disebut tadi, namun itu yang sering disebut dengan alam sebelah, di mana alam sebelah tersebut memang hanya benar-benar orang yang diridhoi oleh Sang Pencipta atau mendapatkan ridhonya Sang Pencipta yang bisa mengakses ke sana. Nah, kalau kembali ke pokok yang kita sampaikan bahwa perjalanan akhir zaman ini harus disetujui, ibaratnya itu semua pihak, karena di sini adalah sebagai imam atau sebagai duta, sebagai wakil atau sebagai hakim. Yang namanya hakim di mana dia itu tidak berpihak ke salah satu titik, baik itu titik budaya, baik itu titik agama, tapi dia itu benar-benar bisa mengayomi, duduk sebagai orang tua, duduk sebagai kakak, duduk sebagai seorang hakim yang benar-benar bisa memberikan keadilan dari semua apa yang penduduk yang ada di alam semesta ini. Nah, sedangkan kalau kita menilik ke perjalanan akhir zaman ini, kalau diduduki oleh satu kaum tertentu atau budaya tertentu, nah, banyak yang setuju, tapi juga banyak juga yang tidak setuju. Ketika masih ada perbedaan pendapat tersebut, kemungkinan untuk bersatu pasti amat sangat susah, karena di situ pasti ada pertentangan, pasti di situ ada perbedaan, perdebatan, pertempuran dan lain sebagainya. Maka sebagai simbol, bukan kami mengagungkan dari suku kami. Nah, makanya kenapa selama ini yang bisa memerintah atau duduk sebagai yang tertinggi di RI ini adalah kebanyakan memang dari suku Jawa, karena memang insya Allah pada prinsip kodrat irodat dari sananya, suku Jawa inilah yang bisa duduk sebagai orang tua, sebagai hakim, karena mudah-mudahan siapa yang benar-benar orang Jawa yang mengetahui jati dirinya sebagai Jawa, dia akan bisa bertindak profesional sehingga tidak berat sebelah. Dia akan senantiasa mengatakan eling waspodo setiti nastiti ngati-hati. Nah, karena inilah kita sampaikan bahwa kenapa kok dikatakan kebanyakan harus dari Jawa. Nah, Jawa di sini adalah penyatuan, bukan sekedar Jawa yang sekarang ini mungkin orang Jawa, namun Jawa di sini adalah bisa dibilang pulau, bukan sukunya. Karena insya Allah yang akan muncul ini adalah perwakilan yang mewakili, yang mempunyai DNA keturunan dari masing-masing kaum menjadi satu, yang dipertemukan dengan DNA-nya, antara DNA Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ibaratnya terus dari keturunan Adamnya, yang dari keturunan nabi-nabinya. Karena memang tidak ada satu manusia sekarang ini pun yang hidup ini yang bukan keturunan nabi. Semua manusia pasti keturunan nabi, karena dari Nabi Adam. Cuman di sini sebagai wakil yang diakui, karena memang ini dikatakan sabdo palo nagih janji, karena perjanjian itu adalah memang alam semesta ini harus dikelola sebagaimana perjanjian awal dan perjanjian akhir, juga perjanjian pertengahan, dan ini sudah mendekati ke perjanjian akhir, di mana tata kelola alam semesta ini dilakukan atau digabungkan antara sistem sebelum Nabi Adam diturunkan dan juga sistem setelah Nabi Adam. Nah, terjadi perkawinan silang atau perkawinan DNA di sini, di mana semua kaum, semua suku mudah-mudahan akan setuju dengan sosok tersebut, karena memang sosok tersebut bisa mewakili, dia bisa duduk, dia bisa mengakui bahwa siapapun dimanapun itu adalah saudaranya, dan dia duduk sebagai penengah, tidak akan berat sebelah, yang akan mengembalikan jati diri masing-masing kaum kepada jati dirinya.
sehingga manusia tidak kehilangan identitas dirinya, sehingga orang Jawa kehilangan Jawanya, orang Arab kehilangan Arabnya, orang Sunda kehilangan Sundanya, orang Asmat kehilangan kesukuan Asmatnya, karena memang pengaruh dunia modern ini yang luar biasa. Nah, perjalanan akhir ini maka disebut perjalanan Sabdo Kalo Nagih Janji, supaya diingatkan kembali bahwa apa yang peradaban yang sudah pernah dijalankan ini tidak cocok dilakukan. Nah, cocoknya itu semua apabila setiap peradaban itu disitulah penggabungan dari segala peradaban. Tapi penggabungan di sini bukan menjadi satu peradaban, tapi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Bukan aku atau kamu, tapi di sini adalah kita. Di sini adalah kami. Nah, ketika semuanya itu sudah diterapkan, masing-masing manusia akan mendapatkan jati dirinya masing-masing, bagiannya masing-masing, kebenarannya masing-masing. Karena memang perjalanan akhir zaman ini ibaratnya itu sudah carut-marut bercampurnya DNA binatang, DNA iblis dan lain sebagainya yang menyatu ke dalam diri manusia, sehingga manusia sudah tidak terkendali lagi. Walaupun otaknya cerdas, tapi hatinya iblis. Walaupun bajunya agamis, tapi tingkah lakunya tidak mencerminkan orang yang agamis. Karena yang agamis, intisari dari diturunkannya ajaran-ajaran dari Sang Maha Pencipta itu adalah bagaimana bisa mengelola diri sendiri, mengelola alam semesta, dan juga mengelola koloni demi koloni itu supaya hidup seimbang, tidak terpecah belah, dan di situ bisa menyatu. Nah, di akhir perjalanan ini makanya sudah tidak ada toleran lagi, makanya digelar semuanya bagi yang masih mempunyai jiwa. Manusia kembali kepada manusia, iblis kembali ke iblis, binatang kembali ke binatang. Makanya bagi siapa yang sekiranya tidak bisa mengikuti perjalanan akhir zaman inilah, sekarang sang pengadil yang langsung bekerja, yaitu lewat alam, yaitu lewat tutur kata, lewat agama, dan lain sebagainya. Nah, bagi siapa yang tidak atau sekiranya tidak bisa menghadapi perubahan akhir zaman ini, dia akan terseleksi oleh alam yang disebut orang Jawa bilang ayak-ayak beras, di mana yang memang sebenarnya tidak cocok dengan peradaban baru ini akan dikembalikan ke asalnya. Nah, bagi siapa orang yang baik namun kaku pikirannya, namun kaku imannya, namun dia banyak sekali iman dan kebaikannya, dia akan disegerakan untuk menikmati anugerah dari Sang Pencipta. Nah, dengan diwafatkan duluan. Dan bagi siapa yang benar-benar ibaratnya tidak bisa berubah dan senantiasa berbuat kerusakan, disinilah alam benar-benar akan melaksanakan tugasnya, digelarnya satu jagat. Nah, untuk itulah kami sampaikan di sini kepada saudara-saudaraku semuanya, peradaban akhir zaman ini yang akan berlaku bahwa kita akan menyeimbangkan antara lahir dan batin. Setiap manusia harus bisa ngaji diri, ngaji hati, ngaji rasa, melihat ke dalam dirinya, sehingga dia bisa benar-benar menemukan siapa jati dirinya. Dan dia juga, bagi siapa yang sudah mengenal jati dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ketika dia sudah mengenali Tuhannya, disitulah dia akan mengenali untuk apa dia diciptakan dan apa yang harus dia lakukan. Disitulah insya Allah akan terciptanya gemah ripah loh jinawi, menyatunya Nusantara, menyatunya akal dan pikiran. Kita semua akan berucap satu kata, yaitu kemakmuran. Nah, bukan untuk menjadikan satu kaum, bukan untuk menjadikan satu agama, bukan untuk menjadikan satu bahasa,
tapi berbeda-beda, tapi tetap satu. Walaupun berbeda-beda, ketika sudah ditanamkan lahir dan batinnya tentang perjalanan akhir zaman, di situ akan tercipta silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Mudah-mudahan ketika itu semua bisa terjadi, semua manusia yang ada di alam semesta ini akan saling menguatkan, bukan saling menghinakan, bukan saling melemahkan. Dan itu hanya bisa terjadi apabila setiap kaum, setiap bangsa mengenal, mengetahui jati dirinya. Jadi tidak serampangan dalam kehidupan ini sehingga senantiasa berbuat kerusakan. Sehingga kerusakan akhlak, kerusakan budi pekerti dan lain sebagainya.